Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitratul Saadah, NIM 19666, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kurikulum. Dosen pengampu Dr. Eva Eridia MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar. Pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013 yaitu pasal 1 ayat 1, kerangka dasar kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ayat 2. Struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ayat 3. Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai, kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang dimaksud dengan landasan teoritis, kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Struktur kurikulum. Di dalam struktur kurikulum terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KL1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KL2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KL3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti 4 atau KL4 untuk kompetensi inti keterampilan. Yang kedua, terdapat mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti, disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. 3. Ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Keempat, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.
Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KL1. Yang kedua, kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KL2. Yang ketiga, kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KL3. Yang keempat, kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KL4. Di dalam kompetensi dasar pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian yang bisa saya sampaikan atas materi saya terkait kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Saya harap para penonton bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.